Silakan isi dulu. Baik, terima kasih. Nomor 144, silakan ke loket 2 untuk urusan pendaftaran pernikahan. Maaf. Pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Nomor 144, silakan ke loket 2 untuk urusan pendaftaran pernikahan. Kak. Marika tidak akan datang. Siska. Kok kamu? Kamu lihat kan? Cuma perlu saya lambaikan jari. Mereka sudah membatalkan janji denganmu. Sebagai sesama wanita, kamu benar-benar gagal. Dengan kasih sayang para kakak, Sedikit flu. bisa dikendalikan. Ai. Buru-buru mau menikah? Bisa tidak? Di lelang kali ini, ada barang peninggalan orang tuaku. Aku harus dapatkan. Ruo. Nanti kalau lihat yang disuka, angkat tangan saja. Malam ini, yang penting kamu senang. Kak Fajar, kamu baik sekali padaku. 3 bos keluarga Lin ini benar-benar baik pada si Ruo. Benar-benar nggak nyangka. Nggak mau burung phoenix asli. Mala me mangeakan anak pembantu. Muka keluarga Lin benar-benar dipermalukan oleh mereka. Siapa sangka, dulu mereka sangat menuruti Kirana Putri, Semua Menjira, Kirana Putri, pasti akan jadi nyonya muda keluarga Lin. Para hadirin, barang lelang berikut ini berasal dari zaman dinasti Tang dan Song. Ini dia, liontin giok tanda cinta orang tuaku. Akhirnya ketemu. Harga buka 500 juta. Sekarang, lelang dimulai. 550 juta. 600 juta. 700 juta. Sepertinya, Kirana Putri. sangat memperhatikan liontin giok ini. Liontin giok ini cantik sekali. Nggak tahu kalau dipakai aku, bakal kayak gimana. Aku belikan untukmu. 10 miliar rupiah. 15 miliar rupiah. 20 miliar rupiah. Naik jadi 20 miliar rupiah. 25 miliar rupiah. 30 miliar rupiah. Bapak Rizky Pratama menaikkan harga jadi 30 miliar rupiah. Ada yang mau menawar lagi? Mereka tahu betul arti liontin ini bagiku. Malamasi. Ayah. Ibu. Maafkan aku. Aku tidak berguna. Tidak bisa melindungi barang peninggalan kalian. Kirana. Jangan sedih. Foto liontin gioknya sudah kuminta orang gambarkan. Untukmu, kita cari bersama. Pasti ketemu. Apapun yang harus dikorbankan, aku akan bantu kamu mencarinya. Terima kasih. Tidak boleh. Liontin giok ini tidak boleh sampai ke tangan orang lain. Bukannya dulu kamu bilang, ada yang mau beli lukisan harapan dengan harga tinggi? Bukannya kamu bilang itu hadiah untuk tunanganmu, bukan untuk dijual? Jual saja. Dia juga tidak menghargainya. Seperti ini, seharusnya sudah cukup. 30 miliar rupiah. Pertama. 50 miliar rupiah. Ada yang mau menawar lebih tinggi? Kak Andi, Apa Kak Kirana? apa ada masalah dengan aku? Selalu menyasariku. Hadirin sekalian, aku akan melakukan penawaran tertinggi tanpa batas. Astaga, penawaran tertinggi tanpa batas. Bapak Andi benar-benar luar biasa. Kak Andi, Ini liontin jayakyong. Kamu balikan untukku. bagiku, ini sangat berarti. Aku ingin kamu sendiri yang mengenakannya padaku. Kakak, bolehkah kesempatan mengenakan liontin giok untuk Siska? Kau, berikan padaku? Kak, aku juga ingin mengenakan liontin giok untuk Siska. Ternyata janji dulu.
Cuma lelucon belaka. Aduh. Maaf ya, aku tidak sengaja menjatuhkannya. Siska, tolong berikan pecahannya padaku. Yah, mungkin ini tidak penting bagimu, tapi untukku sangat berharga. Aku rela bayar berapapun harganya. Aku mau beli. Kak Kirana. Terima kasih. Pecahan ini sangat kusukai. Terima kasih sudah membantuku mengumpulkannya. Siska, aku mohon padamu, kembalikan liontin giok ini padaku. Tolong, ini satu-satunya peninggalan orang tuaku untukku. Aku tidak bisa kehilangannya. Baiklah. Ini, ambil. Jenggen. Kirana Putri. Sikapmu sekarang persis seperti anjing basah yang ngeringik-ringik. Kirana, apa yang kau lakukan di kolam Kellier Sipat? APA. Aku sedang mencari liontin giok yang dihancurkan dan dibuang oleh orang yang kalian cintai. Itu peninggalan orang tuaku. Peninggalan? Maaf, Kirana. Aku tidak tahu. Itu peninggalan orang tuamu. Aku juga lupa saat itu. Kau bisa masuk angin begini. Aku antar kau pulang. Aku antar kau mandi air hangat. Dan lagi. Sudah berapa kali kukatakan padamu, Siska bukanlah orang yang kami cintai. Hanya ada kamu di hati kami. Hanya aku? Jika aku satu-satunya di hati kalian, hanya aku, bagaimana mungkin kalian tega membiarkanku menunggu seharian di kantor catatan sipil? Hanya aku? Bagaimana mungkin saat aku demam 40 derajat, kalian malah mengajak Siska ke taman bermain? Jika hanya aku, bagaimana mungkin kalian, saat kuah panas tumpah, tanpa ragu sedikit pun, melendangi Siska? Jika hanya aku, bagaimana mungkin kalian membiarkan Siska seenaknya saja merusak gaun pengantinku dan menghancurkan liontin giokku? Tidakkah kalian merasa perkataan itu sangat lucu? Ibu. Ayah. Maafkan aku. Aku gagal melindungi peninggalan kalian. Siapa dia? Kenapa dia memeluk Kirana? Jean Gantakut. Aku di sini, Camus. Aduh, kepalaku sakit sekali. Siska, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja? Kamu sudah kembali? Aku baru pergi beberapa hari. Bukannya Camus et Basekali? Kok bisa jadi seperti ini? Sudah, tidak mau bicara, aku juga tidak akan memaksamu. Cepat lepaskan bajumu. Aku sendiri saja. Kenapa? Malu? Kita kan sudah mendapatkan akta nikah. Segera akan mengadakan pernikahan. Sekarang kamu malu-malu. Kalau begitu, nanti malam pengantinnya bagaimana? Saillant. Suda. Aku tidak menggodamu lagi. Cepat mandi. Angat Cambadon. Aku mau mandi dulu. Aku. Aku mau kerja. Kirana, Nanti, aku akan selalu melindungimu. Hebat sekali. Hebat, aku diterima kuliah. selamat ya, Kirana diterima di universitas. Terima kasih. Buka mata. Kamu tahu dari mana? Aku suka gelang ini.
Nanti, biarlah gelang ini yang selalu menemanimu untukku. Terima kasih. Kirana, kamu lagi ngapain? Kamu, Kenapa kamu membakar barang-barang ini? Sudah kubilang, aku akan menikah. Barang-barang ini, aku takut suamiku salah paham. Somai? Jangan-jangan kamu bilang, pemeran pria yang memelukmu itu? Kirana. Aku tahu, kamu masih marah karena urusan Liontin Giok itu. Lihat, ini kami cari keliling kota. Baru ketemu Liontin Giok yang mirip. Sudah, jangan marah-marah lagi, ya? Tidak usah, ini bukan peninggalan orang tuaku. Lagipula, ini urusan pribadiku sendiri. Tidak perlu repot-repot. Para tuan muda keluarga Lin mengurusinya. Kirana, sudah cukup untuk melawan kami. Kamu berakting sampai sejauh ini, sampai kapan kamu mau terus begini? Melawan? Aku tidak melawan. Besok siang jam 12, adalah pernikahanku. Dengan hormat mengundang Rizky Pratama, Andi Wijaya, dan Fajar Setiawan untuk hadir dalam acara pernikahan. Kirana, jangan-jangan dia serius? Masa sih? Dia kan sangat mencintai kita. Masa mau menikah dengan orang lain? Iya juga. Pasti dia cuma nakut-nakuti kita lagi. Cantik tidak? Cantik sekali. Cantik, cantik. Kirana, kalau di sana, kamu tidak bahagia, ingatlah untuk kembali menemui kami. Berhenti. Hari ini adalah hari pernikahan Kirana. Kalian mau kemana? Ayah, ibu, karena kita ikutin bertingkah saja, sudah keterlaluan. Kalian malah percaya omong kosongnya. Apa maksudnya bertingkah karena kesal? Kirana benar-benar akan menikah. Kalian tidak lihat? Kami lihat. Baju yang dia kenakan ini, kelihatannya tidak murah. Kirana Putri, kamu mau main-main. Kami temani kamu main. Aku ingin lihat siapa yang akan menjemputmu hari ini. Ini sudah jam 12. Kenapa aktor yang kemarin memelukmu itu, kenapa tidak datang menjemputmu? Cepat lepaskan gaun pengantin itu. Jangan berakting di sini. Kirana Putri, kamu buat ulah seperti ini, bukankah karena kami bertiga tidak pergi ke kantor catatan sipil untuk menikah denganmu? Kami bertiga akan pergi sekarang. Pilih salah satu. Kalian. Kak Andi, Ibuku. ibuku kecelakaan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kalau tidak ada ibu, aku juga tidak bisa hidup. Keselekan, jangan panik. Kami akan ke sana sekarang. Berhenti. Hari ini adalah hari bahagia. Kirana, kalian tidak hadir hari ini, pasti akan menyesal nantinya. Ayah, ibu, Kirana adalah milik kami. Siapa yang berani merebutnya? Kalian tidak perlu ikut berakting bersamanya. Setelah kami selesai menangani urusan Siska, pasti akan kembali untuk menikah dengannya. Kalian akan menyesal. Pasti akan menyesal nantinya. Nona Kirana. Maaf sekali, saya terlambat datang. Jalanan agak macet. Tidak apa-apa. NAK. Kamu harus bahagia. Saya pasti akan bahagia. Silakan. Aduh, Ibu, kamu tidak apa-apa? Sakit sekali. Ini tidak mungkin. Aduh, sakit sekali. ibu, kalau sesuatu terjadi padamu, aku juga tidak mau hidup lagi. Siska, tenang saja. Besumi pasti akan baik-baik saja. Ayo.
sakit sekali. Sakit sekali. Ibu, jangan khawatir. Kami akan terus menemanimu. Dokter, dengan segala cara, bawakan tim paling profesional. Untukku. Aduh, sakitnya. Kirana. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Ibu, kau harus bertahan. Siska, jangan khawatir. Kami ada di sini. Bei Sumi pasti tidak akan apa-apa. Kalian kenapa? Aku sepertinya kehilangan sesuatu yang sangat penting. Kirana. Kirana. Bapak dan Ibu. Kalian datang juga? Walaupun kamu tidak menjadi menantu perempuan keluarga Lin, tapi di hati Paman Lin dan aku, sudah lama kami menganggapmu sebagai anak perempuan kami. Semoga jimat pembawa kedamaian ini, di hari-hari mendatang, melindungimu agar selalu selamat dan damai, selalu bahagia. Kami akan menjaganya. Kirana. Ayo kita pergi. MM. Telepon Kirana tidak diangkat terus. Telepon ayah ibu juga tidak bisa dihubungi. Barusan di persimpangan. Sepertinya aku lihat Kirana di mobil pengantin. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kak Rizky, mau kemana? Bisa temani aku sebentar lagi? Sis, di sini ada Kak Rizky dan Kak Andi yang nemenin kamu. Aku ada urusan, duluannya. Sis. Bei Sumi sudah lepas dari bahaya maut. Aku juga ada urusan di kantor. Coyonya. SIS, aku juga ada yang harus diselesaikan. Nanti kalau sudah selesai, aku temani kamu ya. Mereka ini kenapa sih? Kok pada sibuk semua? Gak apa-apa, Kak Fajar. Walaupun aku sendirian, tapi tidak apa-apa. Aku ngerti, tapi... Bagus kalau ngerti. Aduh, sakit sekali. Sakit banget. Sudahlah, mereka sudah pergi jauh. Bukannya sudah dikatakan, hari ini kita harus bisa menahan ketiga saudara itu. Siapa sangka Kirana ini? Hari ini benar-benar menikah, atau hanya pura-pura ya? Kalau benar-benar menikah, mereka juga sudah terlambat. Kalau hanya pura-pura, itu malah lebih baik. Kirana berani mempermainkan mereka seperti ini. Hubungan mereka pasti akan retak cepat atau lambat. Nanti saat waktunya tiba, ketiga pria itu bisa dipilih sesuka hati oleh putrimu. Benar juga. Kebetulan. Aku tidak perlu lagi berakting sendiri di sini, dan menderita seperti ini. Tidak mungkin. Kirana pasti tidak akan menikah. Kirana. Kilyar. Kirana. Kamu di mana? Cuma menikahkan? Aku ambil KTP sekarang juga, dan pergi daftar nikah denganmu. Kita tidak akan menunggu lagi. Kita pergi sekarang juga. Ayah, ibu. Apakah kalian menyembunyikan Kirana? Ingin membuat kami menyesal. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Jangan lagi memanjakan Kirana. Dia ingin menikah dengan siapa? Sudah saatnya ada jawabannya kan? Bodoh. Ayah, sudah kamu pukul juga. Sekarang beritahu kami, di mana dia? Kalian sangat ingin tahu di mana Kirana kan? Kenapa tidak? Pergi lihat sendiri saja. Pergi lihat sendiri saja. Ayah dan ibu. Kalian pasti sedang membohongiku kan? Pasti kalian menyewa aktor. Kirana dia. Dia terlalu nekat dia? Kirana paling mencintai kita. Dia tidak mungkin menikah dengan orang lain. Aku juga tidak percaya Kirana akan menikah. Sekarang kita cari dia. Ayo.
sayang. Mereka begitu terobsesi pada Kirana. Aku benar-benar takut mereka akan melakukan hal gila. Kirana sekarang baru saja mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Mereka pada akhirnya akan membayar akibat kebodohan dan kesombongan mereka. Tapi, kau tidak perlu khawatir, suami Kirana juga bukan orang biasa. Hari ini di pesta, kau juga lihat kan, itu semua adalah orang-orang penting yang biasanya hanya muncul di TV. Kita bagi 3 tim, saling telepon kapan saja. Kirana, Pertimbangkan aku. Aku setuju. Saya nomor 144. Kita menikah. Baik. Aku malah menikah dengan orang yang cuma ketemu sekali, orang asing. Maaf, kapan acara pernikahannya? Aku agak buru-buru. 2 minggu lagi. Kasih aku waktu. Buat per Japan. Oke. Soal pernikahan, kamu nggak usah pusing. Pak Arjuna. Pesawat pribadi Bapak sudah siap, bisa lepas landas kapan saja. Baik, Aku tahu. maaf ya. Aku ada urusan, harus pergi dulu. Tenang saja, sebelum pernikahan. Aku pasti balik. Ok. Tuan muda kedua. Tuan muda pertama. Anak-anakku sayang, Ayah sudah pulang. ini adik Kirana. Mulai sekarang dia jadi putri kecil kita. Kalian harus jaga dia baik-baik, ya. Adiknya mirip boneka. Nanti kalau sudah besar, aku mau nikahin adik Kirana. Aku juga. Aku juga. Baik, baik, baik. Karena kalian semua suka sama adik Kirana. Nanti pas dia ulang tahun ke-22, ayah pilih salah satu dari kalian jadi pengantinnya, setuju? Hetai. Siska. 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 Siska demam. Kami sibuk merawatnya. Bukannya kamu belum bisa memutuskan, mau pilih siapa, sekarang sudah telat. Bagaimana kalau tunggu tahun depan saja? Jangan tahun depan. Tunggu beberapa tahun lagi, biar dia mikir baik-baik. Nggak usah. Aku nggak pilih. Karena aku sudah menikah. Apa? Kirana. Apakah bapak-bapak datang untuk menghadiri pernikahan? Upacara pernikahannya sudah selesai. Kalau untuk pesta malam, diadakan di Gria Indah. Wah, megah sekali. Ini tempat yang bisa disewa. Untuk sandiwara? Aku tidak tahu. Ayo, mari kita masuk dulu. Ayo. Bapak, ini adalah geria pribadi. Yang tidak diundang tidak boleh masuk. Minggir, belum ada tempat yang tidak bisa kumasuki. Rizky Pratama. Tenanglah. Itu, boleh tahu pemilik tempat ini siapa? Bisa beritahu kami? Kami hanya ingin masuk untuk mencari. Pemilik geria kami, Permarga Arjuna. Tempat ini tidak menerima tamu dari luar. Ini juga bukan tempat untuk mencari orang. Silakan pergi. Arjuna? Jangan-jangan itu miliarder Arjuna? Mikir apa sih? Mana mungkin miliarder Arjuna ada waktu menemani dia main sandiwara? Menurutku, paling-paling cuma kerabat, keluarga Arjuna atau semacamnya. Bagaimanapun juga,
yang bisa mengadakan pernikahan di sini. Pasti bukan main Sandwara. Sepertinya, Kirana benar-benar sudah menikah. 2 minggu yang lalu. Dia memang sudah mendaftarkan pernikahannya. Kenapa Kirana bisa menikah dengan pria lain? Itu pun pria yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Apa kami kurang baik padanya? Tidak. Aku harus menanyakannya langsung. Lepaskan aku. Aku harus menanyakannya langsung. Biar mereka masuk. Lepaskan aku. Kirana. Aku nggak mau pilih lagi. Karena aku sudah menikah. Aku sudah bersiap untuk menikah dengan orang lain. Pernikahannya setengah bulan lagi akan digelar. NIH. Ini cincin kawin yang diberikan calon suamiku. Cincin kawin. Aku sangat suka. Kamu kan juga nggak jadi nikah? Bisa nggak? Gaun ini kamu berikan padaku? Sudah kubilang, kami sebentar lagi akan menikah. Ini adalah gaun pengantinku. Mau kuberikan padamu? Kamu pantas? Lepaskan sekarang juga. Sudah kukatakan, 10 hari lagi, aku akan benar-benar meninggalkan keluarga Lin. Mulai saat itu, aku tidak akan ada hubungan lagi dengan kalian. Sekarang, segera keluar dari kamarku. Kilyarla. Ternyata Kirana sudah memberitahu kita jawabannya sejak dulu. Kitalah yang keras kepala dan nekat. Kita sendiri yang keras kepala dan nekat bertindak sendiri. Kakak. Adik. Aku tidak akan seperti kalian. Aku tidak akan seperti kalian. Pengecut. Kirana adalah milik kita. Pasti milik kita. Aku tidak akan membiarkan orang lain merebutnya. Dari sisi kita. Ada apa? Ada masalah? Desar Bajingu. Etika keluarga Lin. Hari ini aku benar-benar melihatnya. Go. Bapak Arjuna, kami hanya datang untuk mencari Kirana. Dia sedang emosi. Semoga kau bisa mengembalikannya kepada kami. Bapak Arjuna. Orang sepertimu. Mau orang seperti apa yang tidak bisa kau dapatkan? Tapi kami. Benar-benar tidak bisa tanpa Kirana. Aturan keluarga Arjuna, seumur hidup, hanya bisa menikahi atau menikah dengan satu orang. Tidak akan pernah kepada siapapun, atau apapun. Kirana sudah dewasa. Saat dia menikah denganku, dia juga cukup sadar. Diamant Saint-Écu. Aku juga mencintainya. Apalagi, kalian juga tidak benar-benar membutuhkannya. Kak Andi, Kak Fajar, Kak Rizky. Aku tidak mengganggu kalian, kan? Siska, kenapa kau datang? Aku khawatir dengan kalian, Kak Kirana. Benar-benar sudah menikah. Ganteng banget. Kenapa dia, Kirana? Sudah dibuang. Masih bisa menemukan pria. Sehebat ini. Siska, kau pulang dulu, rawat Beisumi. Kami benar-benar tidak bisa tanpa Kirana. Kami sebenarnya tidak menyukai Siska. Kepadanya, hanya rasa terima kasih dan perhatian. Dan, dengan siapa menikah dan hidup selamanya. Kami sendiri yang tahu dalam hati. Sayal. Aku sudah berusaha begitu lama. Hanya ingin mengusirku dengan ucapan terima kasih. Yang kuinginkan adalah segalanya dari keluarga Lin. Ku tahu. Di hati kalian. Aku takkan pernah bisa menyanyi Kak Kirana. Tapi kakak-kakak tenang saja. Meski aku menyukai kalian. Tapi, aku takkan merepotkan kalian. Hanya saja, Kirana dia sudah menikah. Apakah dia masih akan memilih kalian? Atau jangan-jangan dia ingin semuanya? Tidak mungkin. Kirana. Jangan-jangan dia benar-benar ingin semuanya? Kirana memang tak pernah bilang. Pernah suka siapa? Tactique à du Domba. Bagaimanapun juga, Aku la suami Kirana. tentang siapa yang disukai Kirana sekarang. Mau cari mereka? Untuk klarifikasi? Aku akui,
Dulu aku memang pernah menyukai mereka. Aku juga tahu. Salah satu dari mereka bertiga, di masa depan, akan menjadi suamiku. TAPI. Parasangka pada mereka. Sudah lama habis. Setiap kali mereka berpihak pada Siska. Sekarang, aku sangat yakin, untuk sisa hidupku, hanya kamu yang kucintai. Aku percaya padamu. Akulah suamimu. Suamiku. Dia berani melakukan hal yang sama pada orang lain. Gerakan yang sama persis. Ayo bangun. Kamu hampir terlambat sekolah. Cepat bangun. Aku nggak mau bangun. Biarin aku tidur lagi bentar. Oak. Mimpi. Kirana, aku nggak izinkan kamu dekat-dekat dia. Semalam sudah semangat banget. Kenapa nggak tidur lebih lama? Padahal kamilah yang seharusnya orang terdekatnya, tapi dia malah melakukan hal paling intim dengan orang lain. Kirana, cerai saja dengan dia. Pulanglah bersama kami. Aku bisa menganggap semua ini tidak pernah terjadi. Kami bertiga. Kamu pilih siapa sebenarnya? Supnya datang. Hati-hati, hati-hati. Aduh, kenapa sih? Kalian bertiga. Aku tidak akan memilih satupun. Kalian sudah lihat kan? Aku sudah menikah. Aku tidak bercanda dengan kalian. Aku juga tidak sedang main-main. Aku tidak akan pulang bersama kalian. Aku sudah bersuami. Dan, masa di Pengku. Tidak akan ada kalian lagi. Kenapa? Kenapa tidak memilih? Kipikir. Aku sudah jelaskan dengan sangat jelas. Bukannya dulu kamu suka salah satu dari kami? Salah satu dari kami? Saka, apakah suka itu sesuatu yang mudah untuk dilepaskan? Tapi kami menyukaimu selama bertahun-tahun. Sudah tidak penting lagi. Jangan bilang kalian suka padaku lagi. Akui saja. Kalian hanya tidak rela melepaskannya. Sekarang di samping kalian, sudah ada orang lain. Kebetulan. Aku juga begitu. Masa depan kita akan menjadi lebih baik. Bukan begitu? Kak. Adik, ayo kita main bola bersama. Jangan panggil dia adik. Adik itu milikku, bukan milik kalian. Bukan, adik itu milik Rizky. Sudah, kalian jangan bertengkar. Mulai sekarang kalian jangan memanggilku adik lagi, langsung panggil namaku saja. Nama itu yang paling unik. Mulai sekarang aku juga akan langsung memanggil nama kalian. Andy, Fajar, Rizky. Nama setiap orang di antara kalian di dalam hatiku adalah satu-satunya yang unik. Bukan kami yang terlalu keras kepala. Kami sudah bilang padamu berkali-kali, banyak kali. Kami benar-benar mencintaimu. Tidak ada gunanya banyak bicara. Sudahlah. Kak Andi, Kak Fajar. Kak Rizky. Ayo kita pulang. Kirana. Aku harap mulai sekarang, kau tidak perlu memaksakan diri lagi. Kalau ada masalah, ceritakan padaku. Aku akan selalu menemanimu. Selamanya? Tidak ada yang bisa menjamin selamanya. Kakak-kakakku tidak bisa. Aku juga tidak bisa. Tapi yang bisa aku jamin adalah, saat muncul jarak di antara kita, kita tetap berusaha saling mencintai. Bapak dan Nyonya, sarapan sudah siap. Kirana. Aigreko. Makan sarapan dulu. Iri banget lihat Nona Kirana bisa menikahi Bapak Arjuna. Hidupnya langsung enak, nggak perlu susah payah. Kalau gue
Gue juga mau ninggalin orang tua angkat, biar bisa masuk keluarga kaya. Nyonya keluarga kaya itu enggak semudah yang dibayangkan. Kamu enggak nonton sinetron? Sie belum masuk keluarga kaya. Harus tanda tangan perjanjian dulu. Kalau cerai, cuma bisa keluar tanpa harta. Nggak tahu juga Bapak Arjuna, suka apa dari dia? Ya pasti karena wajahnya dong. Wajah Nona Kirana itu. Mirip banget. Keluarga kaya itu, mana ada cinta sejati? Udah, kerja aja. Arjuna, kamu cari aku? Kirana. Sini. Duduk. Ini dia, perjanjian pranikah. Cemburu itu ada batasnya, tahu. Masa sampai akta nikah pun dipalsukan. Kamu kekanak-kanakan banget sih. Siska pernah menyelamatkan nyawa kita. Kita cuma sedikit lebih memperhatikannya saja. Yang kita cintai, hanya kamu seorang. Bisa nggak kamu lebih mengerti keadaan? Siapa yang nggak tahu kamu adalah orang keluarga Lin di seluruh kota angkasa? Siapa yang berani menikahimu? Kamu. Meski akta nikahnya disobek, status pernikahan kita tetap ada. 2 minggu lagi, silakan datang untuk menghadiri pernikahanku. Main-main taktik? Pura-pura melepaskan untuk menangkap. Terus-terusan, nggak seru lagi nanti. Aku nggak main-main. Oke. Kamu nggak main-main. Sekarang malah sudah belajar berbohong pada kami. Aku mau lihat 2 minggu lagi. Bagaimana kamu menutupi kebohonganmu? Telepon dari Siska. Kak Andi, Kak Fajar, Kak Rizky. Kalian kok menghilang? Aku nggak enak badan banget. Jangan takut, Siska. Kami segera ke sana menemanimu. Jangan panik, Siska. Kami balik sekarang juga. Siska, jadi anak baik ya. Killian, setelah kecelakaan itu, Heitai Miraka perlahan condong ke Siska. Kaki Siska terkilir. Kamu pulang sendiri saja. Aku. Siska Rahayu cuma terkilir kakinya. Mereka sudah buru-buru pergi. Meninggalkan aku sendiri, di tempat terpencil, yang sepi tak berpenghuni. Kak, aku kayaknya demam. Bisa nggak anterin aku ke rumah sakit? Kemarin kan masih baik-baik saja. Cepetan, Fajar. Aduh. Siska lagi nungguin kita ke taman hiburan. Minum air aja deh. Siska cuma bilang iseng, pengen ke taman hiburan. Mereka tega ninggalin aku yang demam. Sesir dirajat. Tolong aku. Siska. Siska Rahayu dan aku jatuh ke air bersamaan. Sekarang, pertunangan sudah hancur. Mulai sekarang, kita nggak ada hubungan lagi. Kirana. Keluarga kami, keluarga Arjuna ini, adalah keluarga besar yang sudah lama berdiri. Menurut tradisi keluarga kami, pasangan yang baru menikah harus menandatangani perjanjian pranikah. Ini untuk menjamin keamanan harta masing-masing pihak. Kamu juga tahu kan, kita buru-buru mendaftarkan pernikahan. Tapi, prosedur yang seharusnya ada, tetap harus dilakukan. Aku mengerti. Lebih baik semuanya ditulis hitam di atas putih dari awal, agar kita nanti tidak punya masalah yang tidak perlu. Kirana, kamu tidak mau lihat dulu isi yang tertulis di atasnya? Tidak perlu. Harta keluarga Arjuna adalah hasil jerih payahmu sendiri. Aku, Kirana Putri, tidak akan mengincar hal-hal yang bukan milikku. Kirana, jangan-jangan kamu salah paham? Kamu kira aku menyuruhmu menandatangani apa? Perjanjian pranikah kan? Tenang saja. Bahkan jika nanti hubungan pernikahan kita ada perubahan, aku tidak akan merepotkanmu. Lihat sendiri. Daftar aset, pranikah. Benar. Di sini tertulis, Semua Asset Bergerac, dan aset tidak bergerak. Thermasuk, Saham dan kepemilikan di perusahaan Arjuna, Baron Antique Dan Lukizan, Periazan, serta gedung-gedung komersial. Nilai totalnya lebih dari 20 triliun rupiah. Sudah tahu Arjuna kaya, tapi, tak kusangka, kekayaannya sebanyak ini. Kenapa kau tunjukkan ini padaku? Ini kan daftar aset pranikahmu. Aturan keluarga Arjuna, Asset, tidak dibedakan sebelum atau sesudah nikah. Selama pernikahan berlangsung, pihak yang bersalah harus keluar tanpa harta. Dengan kata lain, artinya,
Kalau nanti kota aku berubati. Semua ini akan jadi milikmu. Apa benar? Di zaman sekarang, masih ada aturan keluarga yang ketat seperti ini? Kirana. Sekarang, apa kau percaya? Dengan janji. Selamanya, yang kukatakan? Arjuna, kalau saat itu, orangnya bukan aku, apa kau akan asal memilih seseorang untuk dinikahi? Tidak akan. Sama sekali tidak. Aku akan menunggumu. Menunggu sampai kamu mau menikah denganku. Kamu tahu, aku memilihmu karena tidak ada pilihan lain. Makanya aku memilih kamu. Itu tidak penting. Yang penting hasilnya baik. Sudah cukup. Untungnya, aku berhasil menunggumu. Kamu, kenapa mau menungguku dan memilih kamu? Mungkinkah karena jatuh cinta pada pandangan pertama? Aku tidak percaya. Ikut aku. Lia ke belakang. Di sini, ada semua yang ingin kamu ketahui. Entah apa yang Bapak Arjuna lihat dari dirinya. Tentu saja karena wajahnya, wajah Nona Sen itu. Mirip banget. Ini aku. Betul. Keluarga Arjuna dalam memilih pasangan selalu sangat teliti. Apa artinya jatuh cinta pada pandangan pertama sekali? Pertemuan pertama, aku juga tidak mengakuinya. Aku jatuh cinta padamu. Tapi setelah bertemu lagi dan lagi, aku harus mengakui, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Lalu bagaimana? Berapa kali pertemuan yang dibutuhkan? Agar kita bisa bersama? Sebenarnya aku juga tidak tahu. Tapi di sekitarmu, selalu ada 3 teman masa kecil. Ekspresi wajahmu yang peduli pada mereka, sama sekali tidak bisa disembunyikan. Jadi, aku menyerah untuk mengungkapkan perasaanku. Pelankan kecepatannya. Untungnya, di pertemuan yang ke-99 kalinya, aku berhasil menghentikanmu dan mengajakmu menikah. Di tempat yang tak ku ketahui, ternyata aku dicintai sedalam ini. Arjuna, jangan pernah kita berpisah lagi. Tidak akan pernah berpisah. Kamu ngapain? Siapa yang suruh kamu sentuh barang-barang Kirana? Ini perintah Nyonya Ratna. Beliau menyuruhku untuk membuang semua barang di dalam kamar ini sampai tak bersisa. Ini bukan barang Nona Kirana. Kalian lupa, kamar ini sudah kalian berikan pada Siska. Kalian ngapain di kamarku? Pas banget kamu datang. Siska terus-terusan sakit dan belum sembuh. Kamar kamu lebih dekat dengan kami bertiga, jadi lebih mudah kami jaga. Barang-barangmu sudah kusuruh orang pindahkan ke kamar tamu. Kamu bersihkan semua barang ini. Baik. Ayo pergi. Kita pindahkan semua barang Kirana kembali ke sini. Biarkan semuanya kembali seperti semula. Betul. Tempat ini penuh dengan kenangan kita dan Kirana. Saat dia kembali dan melihat tempat ini kembali seperti dulu, pasti dia tidak akan marah lagi. Kalau gitu cepat pergi. Ayo pergi.
Ini kamar Kirana. Kok bisa jadi sederhana begini? Masa selama ini kita benar-benar memperlakukan Kirana dengan buruk, padahal dialah putri kecil kita. Bukankah kita sudah menjelaskan berkali-kali, kita hanya merasa berterima kasih dan kasihan pada Siska. Kenapa dia masih cemburu, bahkan meninggalkan kita? Kak Rizky, Siska, kamu datang ke sini, bukannya kamu seharusnya merawat bayi Sumi di rumah sakit? Kak Rizky, ibu saya sudah baikan. Saya cuma khawatir dengan kalian. Kondisi kalian waktu itu sangat buruk. Saya ke sini cuma untuk memastikan kalian makan dengan baik dan istirahat yang cukup. Hanya dengan tubuh yang sehat, baru ada tenaga untuk minta maaf ke Kak Kirana. Siska, kami. Sudah, Kak Rizky, kamu istirahat saja dulu. Saya akan masak untukmu. Kak Rizky, sebentar lagi selesai. Aduh, sakit. Siska, kamu baik-baik saja? Siska, kamu tidak apa-apa? Kok bisa sampai tidak hati-hati begini? Tidak apa-apa. Aku takut kamu lapar. Jadi buru-buru. Aku ambilkan kotak P3K. Kak Rizky, Aku. sebenarnya aku ada yang mau dibicarakan denganmu. Kalian sedang apa? Kak Andi, Kak Fajar, kalian kok datang? Aku tadi lagi masak. Tidak sengaja kena pisau. Kok bisa tidak hati-hati? Perlu ke rumah sakit tidak? Tidak apa-apa. Aku tidak segampang itu sakit. Kalian duduk dulu saja. Makanannya sebentar lagi siap. Masak di dapur kok pakai baju begini? Dulu di dapur, dia sepertinya selalu memakai seragam yang sama. Kirana, ini makanan kesukaanmu. Daging merah kecap. Maaf, Siska, aku. Tidak apa-apa, Kak Andi. Aku bisa mengerti, kalian cuma terlalu merindukan Kak Kirana. Tapi Kirana juga sih. Padahal ada kalian bertiga, pria-pria hebat yang mencintainya. Dia malah pergi menikah dengan orang lain. Tapi, suami Kak Kirana itu, kelihatannya sangat kaya ya. Menikah dengan pria seperti itu, bisa hemat puluhan tahun kerja keras, kan? Cukup. Kirana bukan orang seperti itu. Maaf ya, Kak Fajar, aku tidak bermaksud mengatakan Kak Kirana suka yang kaya dan benci yang miskin. Aku cuma tidak terima melihat kalian diperlakukan begitu, padahal ada kalian bertiga, pria hebat yang mencintainya, tapi dia selalu saja bertengkar dengan kalian. Memang bukan salah Kirana, kami yang selama ini terlalu kurang memperhatikannya. Ada apa ini? dulu kumaperla. Aku adu domba sedikit, mereka pasti langsung marah besar. Hari ini kok malah terus-terusan membela Kirana. Jangan-jangan setelah kehilangan Kirana, mereka baru sadar betapa baiknya Kirana. Tidak boleh. Kalau begitu, apa artinya usaha bertahun-tahunku ini? Sepertinya aku harus segera bertindak. Selama ini, kalau bergaul dengan kami, Siska selalu seperti ini? Kak Rizky, bebek panggang favoritmu. Tidak usah, aku lagi diet. Tidak apa-apa, walaupun lagi diet, harus jaga kesehatan juga. Bagiku, kamu selalu yang paling sempurna, gemuk atau kurus. Jijik banget. Selamat, Siska sudah sembuh dari pileknya. Kalian ngapain di kamarku? Pas banget kamu datang. Siska kan terus-terusan sakit, nggak kunjung sembuh. Kamar kamu, jauh dari kamar kami bertiga. Susah buat kami jagaan. Barang-barangmu, udah aku suruh orang, pindahin ke kamar tamu. APA. Kak Kirana. Salahku juga badan nggak sehat, kalau kamu nggak mau. Aku pindah sekarang juga. Jangan gerak. Ini kan rumah keluarga Lin. Kami yang berkuasa di sini. Ingat nggak waktu itu, kamu bilang suka sama mobil ini? Aku beliin, untukmu. Makasih Kak Andi. Nih, ini aku dapetin dari kuil Nanfu. Katanya di kalangan kami ampuh banget. Keselamatan dan keberuntunganku. Semua buat kamu. Kak Fajar, kamu baik banget. Sini. Kalung model terbaru. Untukmu. Makasih Kak Rizky, kalian bertiga baik banget sama aku. Aku jadi nggak tahu, harus gimana lagi. Oh iya, Kak Kirana. kemarin kan ulang tahun kamu, kakak-kakak ini. Saya pun APA biar kamu. Siska kan kemarin sakit. Aku jadi lupa ulang tahunmu, nanti aku gantiin. Nggak usah. Kado yang telat. Udah nggak ada artinya lagi.
Kirana, kemarin baru bohong bilang nikah. Sekarang sok-sokan bilang, gak mau kado. Lagi cari masalah sama siapa? Oak, kamu sendiri yang bilang gak mau. Jangan nyesel. Tenang aja. Aku nggak nyesel. Kirana. Lagi-lagi kiri gara-gara. Bapak dan ibu sudah pulang. Aku bantuin di dapur aja. Di dapur ada Baisumi. Santai aja makan. Pilek baru sembuh, makan sayur yang banyak. Sama, masakan favorit kamu. Daging tumis cabai. Kirana, kemarin akhirnya, kamu pilih siapa buat dinikahin? Tempat resepsi pernikahannya. Sudah aku lihat, tinggal nunggu diadakan pesta besarnya. Lain kali aku kurangi minyaknya. Baik. Aku ambil kotak P3K. Kak Rizky. Aku. Sebenarnya ada yang mau kubicarakan. Halo, Budi. Bantu aku selidiki seseorang, Siska Rahayu. Aku mau semua data orang ini, dari lahir sampai sekarang. Kak Rizky. Kamu sudah tidur? Ada APA? Pemanas air di kamarku rusak. Mau pinjam punyamu? Oak, pakai saja. Lin Jingtong. Setelah malam ini, kau akan jadi priaku. Panas sekali. Apa AC-nya rusak? Kak Rizky, aku sudah selesai mandi. Makasih ya, Kak Rizky. Wajahmu kok merah sekali? Aku lihat. Jangan sentuh aku. Ini sudah berefet. Sebenarnya, sejak dulu aku selalu ingin bicara padamu. Jangan mendekat. Kak Rizky, sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Kalau kamu tidak nyaman, Jangan mendekat. aku bisa bantu. Jangan didahantan. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Rizky. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Katakan. Siapa yang menyuruhmu memberiku obat? Siapa yang menyuruhmu menggodaiku? Aku tidak, aku hanya terlalu menyukaimu. Katakan, kamu lebih suka Rizky ya? Atau lebih suka aku? Kenapa kamu hanya menggoda dia, tidak menggoda aku? Apakah aku tidak cukup menarik? Bukan, kamu sangat menarik. Aku terlalu takut kehilanganmu. Makanya aku memilih yang kedua. Kak Fajar, percayalah padaku. Aku benar-benar menyukaimu. Menyukaiku? Hanya pilihan kedua? Mungkin di hatimu, kami bertiga ini sudah lama jadi, sudah pasti milikmu, ya? Sayal. Kalau bukan karena kali ini kau terlalu terburu-buru, kami mungkin masih terus tertipu olehmu. Siska Rahayu, berdasarkan APA Kalparani. Di antara kami bertiga, pilih-pilih seperti ini? Aku salah. Jangan lupa. Aku adalah penyelamat kalian. Maafkan aku sekali ini saja. Sekarang aku akhirnya mengerti perasaan Kirana saat itu. Kau wanita yang jahit. Budimu menyelamatkan nyawa. Sudah berapa kali kau pakai untuk minta bantuan karena dirimu. Aku kehilangan Kirana. Tusukan ini adalah balasan untukmu. Bangsat. Bukannya Marika paling menyukaiku? Kok bisa begini? Kirana. Padahal dia ada di depan mata. Tapi aku hanya bisa menatap dan kehilangan Kirana. Dulu saat kau mencari peninggalan orang tuamu. Kau juga merasa sangat tersiksa. Dan putus asa, kan? Hello. Tolong sampaikan ini kepada Kirana Putri. baik. Cuaca hari ini bagus. Ayo kita jalan-jalan. Itu suara Kirana. Baik. Sekalian, aku akan membelikanmu mainan koleksi favoritmu.
Nyonya, ada seorang pria yang mengirimkan ini untuk Nyonya. Terima kasih. Maafkan aku, ini sebagai permintaan maaf. Jika bisa mengulang waktu, aku akan membelikan peninggalan orang tuamu. Untuk kedepannya, semoga kamu bahagia. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Siapa yang mengirimnya? Sudah tidak penting lagi. Mawar di sana mekar dengan indah. Mari kita petik beberapa, lalu taruh di vas. Baiklah. Karena, hanya dengan cara inilah, aku bisa meminta maaf padamu. Hanya saja, separuh pertama tulus, separuh kedua bohong. Tapi, asal kamu senang, aku rela. Rizky, Data Siska yang kamu minta. Sudah aku kirim ke emailmu. Terima kasih atas kerjanya. Lukanya tidak dalam. Dalam waktu dekat, jangan melakukan gerakan berat. Juga jangan terkena air. Istirahat yang cukup beberapa hari ini sudah cukup. Terima kasih. Kak Andi, Kak Fajar. Terima kasih kalian, mau menampungku. Kalau sudah tidak apa-apa, ayo kita pergi. Pergi? Pergi kemana? Kalian tidak mau aku lagi? Kamu tinggal di sini. Kirana pasti tidak senang. Sialan. Kirana putri lagi. Sudah pergi masih saja melawanku. Aku tahu aku salah. Aku hanya terlalu takut kehilangan kalian, makanya jadi serakah. Kalian terlalu bersinar. Seperti matahari menerangi hidupku yang gelap. Jangan-jangan ini masih kesalahan kami. Kak Rizky, kamu pulang. Kamu semalaman kemarin tidak pulang-pulang. Aku khawatir sekali. Kamu lebih baik khawatirkan dirimu sendiri dulu. Apa? 2 kecelakaan mobil ini. Kamu sebaiknya memberiku penjelasan yang masuk akal. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kecelakaan 2 tahun lalu. Sopirnya tiba-tiba ke luar negeri. Hilang tanpa kabar. Kenapa 2 tahun kemudian ibumu mengalami kecelakaan? Karena kalian berdua sebenarnya sudah saling kenal. Aku tidak. Kak Rizky, kenapa kamu harus menuduhku seperti ini? Apa ada orang yang mengatakan sesuatu padamu? Aku dan ibu hanya pembantu, kami tidak akan melakukan ini. Sengaja menyuap sopir untuk mabuk saat menyetir. Tapi di saat kritis, malah mengorbankan nyawa untuk melindungi kami. Kamu sudah tahu dari awal, kamu tidak akan terluka. Kami juga benar-benar bodoh. Kalau bukan karena kali ini, kamu sendiri yang terburu-buru, membuat ibumu membuat kecelakaan seperti ini. Kami benar-benar tidak melihat wajah aslimu. Bukan begitu, Kak Andi. Pergi. Kak Fajar. Aku tidak. Aku tahu. Apa itu Kirana? Kirana selalu tidak menyukaiku. Apa dia yang mengatakan sesuatu padamu? Diam. Apa yang kamu dan ibumu lakukan? Kamu tidak sadar? Berani-beraninya menjelek-jelekan Kirana lagi. Aku pasti tidak akan membiarkanmu. Tenang saja. Siska, kamu sudah melakukan banyak kejahatan. Aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup enak. Semua kesedihan yang dialami Kirana akan kau rasakan satu persatu. Tuan muda kedua, air panas sudah datang. Hei Tai. Jangan sampai dia mati. Santai saja. Tidak. Jangan. Tapi air garam suhu ruangan ini saja sudah cukup membuatnya menderita. Ini sudah cukup berat. Oh. Rupanya kalian cuma bercanda, ya? Benar, kan? Dulu, bagaimana Kak Kirana bisa bertahan? Dia kan selalu kami manjakan sejak kecil. Sejak kamu, Siska, datang ke sini, Kirana sudah menerima begitu banyak perlakuan tidak adil, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Aku juga salah, tidak bisa menilai orang dengan baik. Tidak menyelidiki kecelakaan itu lebih dalam. Aku juga salah. Sudah bertahun-tahun jadi aktor, tapi malah dipermainkan oleh seorang wanita, sampai seperti ini. Sekarang menyesal buat apa? Kalau saja kita tidak begitu memanjakan. Siska, mana mungkin dia berani segitunya. Ketalab yang keledenya. Kamu ini sungguh terkutuk. Bawa pergi.
tolong aku, Siska. Kak Fajar, kamu mau memaafkanku kali ini? Tolong, bagaimanapun juga, aku memang pernah menolong kalian. Aku mohon, lepaskan aku ya. Pergi. Jangan bergerak. Ini adalah keluarga Lin. Kami yang berkuasa di sini. Masih ingat waktu itu kamu bilang, mobil yang kamu suka itu, aku belikan untukmu. Terima kasih, Kak Andi. Nih, ini jimat yang kudapat dari Vihara Damai. Teman-teman di kalangan kami bilang ini sangat ampuh. Aku memberikan keselamatanku dan keberuntunganku. Semuanya untukmu. Kak Fajar, kamu baik sekali. Ini, kalung model terbaru. Untukmu. Terima kasih, Kak Rizky. Siska adalah orang yang penting. Dia muncul dalam hidupku, membuatku sangat bahagia. Bisa mendapatkan penghargaan ini, sungguh suatu kehormatan bagiku. Di sini, aku ingin berterima kasih pada seseorang yang spesial, Siska Rahayu. Terima kasih. Siska Rahayu. Piala ini, kuperoleh untukmu. Kenapa? Kenapa? Aku sudah sembunyikan dengan sangat baik. Kenapa kalian tiba-tiba bisa tahu? Kau pikir sembunyinya bagus? Jangan sok tahu. Cuma saja kami, dulu mau percaya padamu, enggan menyelidiki lebih dalam. Ngapain banyak omong sama dia? Tolong, tolong aku, tolong aku, tolong. Sudah sadar. Kak Fajar, aku tahu kau pasti tidak tega. Kalau begitu, lanjutkan. Iblis. Mereka semua iblis. Aku sudah berusaha sangat keras. Tapi kenapa tidak bisa menggantikan Kirana? Kirana sudah menikah. Kenapa mereka masih tidak menyerah? Kenapa? Kenapa mereka tidak mau melihatku? Sekarang baru tahu salah, kau memang harus minta maaf. Hada, Kirana. Bawa pergi. Saint-Saint Kawanyang Gini boleh tidak? Kalau tidak suka, aku ajak kamu pilih yang lain. Aku sudah punya calon suami. Kami akan mengadakan pernikahan. 2 minggu lagi. NIH. Ini cincin kawin yang diberikan calon suamiku. Aku sangat suka. Sudah cukup. Biasanya kamu berulah di depan kami. Sudah biasa. Tapi di depan ayah dan ibu, kamu masih berani berbohong? Kirana, taktik pura-pura menolak ini. Kalau dimainkan terus, hati-hati nanti kelewatan. Jangan lupa, di Lacy Camo, masih ada satu surat cinta. Jadi, Kirana, kamu sudah merencanakan akan menikah dengan siapa? Di antara mereka bertiga. Memang ada orang yang kusukai. Foto ini kamu cari dari internet? Ya, aku pernah lihat di majalah. Cincin berlian ini cuma ada satu di seluruh dunia, sangat berharga. Nona Kirana, kamu mau menikah dengan orang besar macam apa? Cincin berlian ini semahal itu? Sepertinya, status tunanganku. Tampaknya luar biasa. Jadi, ternyata memang bohong. Sepertinya kami yang memanjakannya. Bohong senaknya saja. Supnya datang. Hati-hati, hati-hati. Kenapa sih? Kamu sengaja ya? Nona Kirana, Aku tahu ini salahku. Aku tidak sengaja menumpahkannya ke kamu. tapi. Kami tidak boleh menuduh seperti Kak Kirana, keluarga kami memang miskin. Tapi kami punya harga diri. Aku tidak akan membiarkan kamu menghina kami. Ibu, ayo kita pergi. Kirana Putri. BI Sumi bekerja keras tanpa mengeluh. Dia cuma tidak sengaja menampakkan sup, tapi kamu malah bilang, dia sengaja. Bisa nggak kamu kurangi sifat manjamu? Jangan terlalu semaunya. Iya, Kirana, Beisumi dan Siska adalah orang baik. Mana bisa kamu bilang, mereka sengaja? Walaupun sengaja. Cuma semangkok sup. Apa perlu sampai mengusir mereka? Introspeksi dirilah baik-baik. Aku minta tolong temanku membeli villa milik Arjuna. Nanti kita bisa sering melihat Kirana. Kirana kok belum pulang juga?
Tunggu lagi aja. Ini sudah jam berapa sih? Kok belum pulang-pulang? Jangan-jangan Kirana, kenapa-napa? Kirana baru saja update status. Parani sekali ya. Kalau sekarang nggak bisa, minta maaf langsung ke Kirana. Ya kamu minta maaf, di depan semua netizen. Berita yang kita sebarkan pasti, akan ada yang lihat. Minta maaf sama Kirana. Apa kalau aku minta maaf pada Kak Kirana? Kalian akan memaafkanku? Aku janji, pasti akan menjauh dari kalian. Tenang saja. Asal kamu sudah menebus dosamu. Pasti ada tempat untukmu. Aku ini orang licik. Aku sengaja mengatur kecelakaan. Supaya jadi penyelamat tiga bersaudara. Sengaja mengadu domba hubungan Kak Kirana dengan mereka. Kak Kirana, maafkan aku. Aku bersumpah. Aku nanti nggak akan muncul lagi di depan kalian. Aku bersumpah, maafkan aku, Kak Kirana. Orang ini kan yang di acara. Penghargaan naga emas. Diucapkan terima kasih. Sama Fajar di atas panggung? Wah, ini jelas-jelas wanita manipulatif. Mati gaya deh. 3 bersaudara Lin ini juga cukup bodoh ya. Bisa-bisanya dimanfaatkan. Ola anak sirang pembantu. Kak Kirana, maafkan aku ya. Aku bersumpah. Camus akan memaafkan mereka? Tenang saja. Aku tidak akan memaafkan luka yang mereka timbulkan padaku. Cuma menurutku, yang melukaiku bukan cuma Siska seorang. Yang lebih pantas minta maaf padaku adalah ketiga bersaudara itu. Justru karena kelonggaran mereka, ambisi Siska jadi makin menjadi-jadi. Yang benar-benar melukaiku adalah sikap ketiga bersaudara itu. Tenang. Serahkan padaku. Aku tidak akan biarkan. Mereka mengganggu lagi. Sayang. Camus lupa. Tujuan kita datang malam ini? Maaf, Gimana kamu mau ganti rugi? gimana caranya? Pasti. Bapak Arjuna. Trending topik sudah berhasil ditekan. Semua berita tentang Nyonya juga sudah dihapus semua. Cuma menekan trending topik nggak cukup. 3 bersaudara keluarga Lin itu, selama niat jahat mereka belum hilang, aku dan Kirana nggak akan pernah tenang. Sudah waktunya. Membri mereka pelajaran. Aigreko. Kembali ke kota angkasa. Baik. Bapak Andi, perusahaan Jaya sudah membatalkan kerjasama dengan kita. Ini sudah yang ke-6. Sejak kabar ini beredar, dalam 3 hari, nilai pasar grup Lin langsung menguap 30%. Dan harga sahamnya masih terus turun. Belum ketahuan siapa yang melakukannya? Mereka cuma bilang, Bapak telah menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung. Mereka ingin memberi Bapak pelajaran. Silent. Begitu ketahuan siapa pelakunya, aku bakal bikin dia menyesal lahir ke dunia ini. Kamu siapa? Siapa yang izinkan kamu duduk di kantor aku, nggak mau kerja lagi? Bapak Andi, ini adalah penanggung jawab perusahaan Abadi. Perusahaan Abadi memang cuma perusahaan kecil, di bawah cabang keluarga Arjuna. Tapi kalau sudah berhubungan dengan keluarga Arjuna, perusahaan Jaya batal kerjasama, nggak ada apa-apanya. Halo, pertama kali bertemu, saya Andi Wijaya. Saya dan Bapak Andi. Bukan pertama kali bertemu. Kok bisa kamu? Kalau begitu, menurut Bapak Andi, siapa yang melakukannya? Saya dan istri saya adalah orang yang rendah hati. Tapi, Bapak Andi, akhir-akhir ini di internet, Bapak membuat keributan yang cukup merepotkan saya dan istri saya. Saling membalas budi,
Kan? Hadiah yang saya siapkan untuk Bapak Andi. Bapak Andi, apakah Bapak puas? Jadi, pembatalan kerjasama antara perusahaan Jaya dan grup Lin adalah atas perintahmu? Kalau begitu, Kirana sudah melihat siaran langsungnya, dia di mana? Bapak Andi, Kirana sudah menikah. Tidak pantas, kan? Bapak mengincar istrinya. Dia ada pensu aminia sendiri? Kirana hanya memilihmu karena kesal. Dia sudah mencintai kami selama bertahun-tahun. Lambat lawn, dia pasti akan kembali kepada kami. Entah dari mana kepercayaan diri Bapak Andi. Singkat saja. Saya hari ini datang untuk memperingatkanmu. Kirana adalah istri saya. Jika kau berani mengincarnya lagi, maka keluarga Lin akan lenyap dari kota angkasa. Segera selidiki latar belakang Arjuna Wijaya untukku. Terutama posisinya di dalam keluarga Arjuna. Bapak Andi. Oh iya, tentang itu, Yayasan Anak Harapan ingin mengundang Bapak untuk menghadiri acara lelang amal besok malam. Undangannya sudah dikirim ke ponsel Bapak. Baik, saya mengerti. Maestro Pelangi. Bapak Andi, Bapak juga menyukai Maestro Pelangi? Dia adalah pelukis keturunan Tionghoa yang memenangkan medali emas di kejuaraan dunia. Ini adalah pelukis favorit, Kirana. Mungkin nanti, Kirana juga akan muncul. Batalkan semua jadwal saya untuk besok. Beritahu yayasan, saya akan hadir tepat waktu. Baik. Jangan bergerak. Aku belum selesai melukisnya. Biar aku lihat. Dis mata peluki kita. Aku terlihat seperti apa? Saka? Suka. Selama itu hasil karyamu, aku pasti suka. Nanti. Aku akan membingkainya dan menggantungnya di dinding foto itu. Saat kita sudah tua nanti, kita bisa menikmatinya dengan baik. Aku selalu ingin melakukan sesuatu yang berarti untukmu. Tapi dalam urusan bisnis, aku tidak bisa membantumu banyak. Satu-satunya yang bisa kubanggakan, hanyalah kuas lukis ini. Terima kasih. Kirana. Sudah, kamu cepat tidur saja. Pak Budi bilang, kamu terbang kembali ke kota Yun semalaman untuk menangani pekerjaan. Baru sampai hotel pagi ini. Aku sama sekali tidak mengantuk sekarang. Lagipula, lia di luar. Mendung, hari ini kita pasti tidak bisa berlayar. Lebih baik kita melakukan sesuatu yang berarti. Sayang. Bagaimana sudut ini? Bagus kok. Kalau yang ini? Ini juga bagus. TAPI. Ini yang kamu maksud dengan hal yang bermakna? Tentu saja. Kalau nanti kita sudah tua, dan kita nikmati bersama, satu gambar saja tidak cukup. Selama itu karya Kirana, aku ingin kuasmu, menggambarkan setiap bagian. Tubuku. Begitu nanti kita tua, kita bisa menikmatinya. Aku rasa kita tetap melukis saja ya. Maaf, aku mau angkat telepon dulu. Halo? Yang terhormat Maestro Pelangi, besok malam, Yayasan Anak Harapan akan mengadakan acara lelang amal. Karya Anda nantinya akan menjadi barang lelang penutup. Kami dengan hormat mengundang Anda untuk hadir. Oke, aku mengerti. Mau ikut? Aku tidak mau orang lain mengira. Aku bersamamu, karena kekayaan keluarga Arjuna. Kalau begitu, ikut saja. Sebenarnya. Aku ingin menyembunyikanmu dengan baik, tapi kalau sudah begini, biarkan mereka melihat betapa hebatnya wanita Arjuna Wijaya ini. Wah, dari mana datangnya pasangan tampan dan cantik, artis baru ya? Bukannya itu, anak angkat keluarga Lin, makin lama makin cantik. Kirana. Tolong jaga jarak, Pak. Mau bicara dengannya? Tidak perlu. Kirana. Kirana. Duduk.
Kitimiu. Kirana. Maaf, itu area VIP. Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Kapan Kirana menjadi tamu kehormatan? Mungkinkah karena Arjuna ITU? Silakan segera kembali ke tempat duduk Anda. Lelang amal segera dimulai. Terima kasih atas kehadiran Anda di acara lelang malam ini. Seluruh hasil lelang malam ini akan kami sumbangkan untuk anak-anak di daerah pegunungan. Selanjutnya, mari kita persilakan item pertama lelang malam ini. Untuk item ini, tidak ada harga pembukaan. Saya umumkan lelang dimulai. 10 miliar rupiah. Ada yang menawar lagi? 10 miliar rupiah, sekali. 10 miliar rupiah, 2 kali. 10 miliar rupiah, 3 kali. Terjual. Kenapa aku merasa Kirana semakin menjauh dariku? Ya. Item terakhir, malam ini, adalah karya Maestro Pelangi yang membutuhkan waktu 7 tahun untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, mari kita persilakan Maestro Pelangi naik ke panggung untuk membuka tirai lukisan ini sendiri. Ternyata Kirana adalah Maestro Pelangi. Kapan dia menjadi begitu hebat? Terima kasih semuanya. Harapan pernah menjadi karya yang paling aku banggakan dalam hidupku. Tapi karena beberapa urusan pribadi, aku terpaksa harus menyerahkannya ke orang lain. Untungnya lukisan ini, setelah berpindah-pindah tangan, akhirnya kembali ke tanganku. Ini juga membuktikan bahwa yang terlewat pasti akan kembali menemui kita dalam bentuk tertentu. Sekarang, mari kita bersama-sama mengapresiasi lukisan. Harapan. Bukankah ini lukisan yang dulu kulihat di kamar Kirana? Saya umumkan. Lelang dimulai. 10 miliar rupiah. Ini lukisan yang Kirana buat. Untuk salah satu dari kami bertiga. Tidak boleh direbut orang lain. 20 miliar rupiah. 30 miliar rupiah. Bapak Andi, cuma lukisan biasa, tidak sebanding harganya. Kamu tahu apa? Ini adalah lukisan yang Kirana buat untuk kami bertiga. Asalkan bisa mendapatkan harapan, Kirana pasti akan kembali ke sisi kami. 50 miliar rupiah. Kuma lukisan biasa. Kalau suka, aku bisa buatkan kapan saja. Jangan jadi orang bodoh yang dimanfaatkan. 60 miliar rupiah. Hadirin sekalian, Lukisan harapan ini. hari ini aku, Andi Wijaya, pasti akan mendapatkannya. Bapak Arjuna, Masih mau ikut? Sebenarnya aku cuma ingin berfoya-foya sedikit, tapi istriku bilang, Jean Ganjadi au Rambodo Yang di Manfatkan. jadi, silakan saja, Bapak Andi. Selamat kepada Bapak Andi, berhasil mendapatkan harapan. Kirana. Jangan pergi. Dengarkan aku. Yang perlu dikatakan, sudah kusampaikan dengan jelas. Kupikir tidak perlu dibahas lagi. Aku sudah menikah. Mulai sekarang, aku dan kalian tidak ada hubungan lagi. Kirana, ini salah kami. Siska dan ibunya sudah, Kutangani, Marika Sekaran. dikurung di kantor polisi, menerima hukuman yang setimpal. Dan juga, aku berhasil membeli lukisan ini. Penyesalanmu di masa lalu, bisa kuganti satu persatu. Kakak, yang melukaiku selama ini, bukanlah Siska, tapi kalian. Karena kalian selalu membiarkan, barulah ambisinya membesar. Kirana, Maaf, ini salahku. Tolong maafkan aku sekali ini. Sekali ini saja. Lahatlah, demi lukisan ini. Mari kita mulai lagi ya. kau tahu, mengapa lukisan yang kubuat untuk salah satu dari 3 bersaudara kalian bisa sampai dilelang? Mengapa? Karena aku butuh uang. Aku butuh uang untuk menebus peninggalan orang tuaku. Mungkin menurutmu, tindakanmu hari ini sangat keren. Tapi bagiku, sejak kau merobek peninggalan orang tuaku, hanya untuk membahagiakan Siska, saat itu, lukisan ini sudah tidak bernilai sama sekali. Aku tidak akan pernah memaafkan. Introspeksi diri baik-baik ya.
Luka, kok bisa ceroboh banget sih? Aku ambil kotak P3K. Nggak apa-apa. Cuma Lecet dikit aja kok. datang. Nggak boleh. Tetap harus ke rumah sakit untuk obati lukanya. Greco. Aku benar-benar nggak apa-apa. Cuma lecet dikit aja kok. Kalian terlalu khawatir. Kalau ke rumah sakit lebih telat lagi, lukanya udah mau sembuh sendiri. Kirana, pikiranmu ini nggak benar. Kamu adalah jantung hatiku. Meski cuma lecet sedikit saja, kami pasti akan merasa sakit hati. Betul. Benar. Mulai sekarang. Area dapur, Kirana, dilarang masuk. Baik. Aku mengerti. Sini. Kamu tahu nggak cara pakai ini? Sini biar ibu lihat. Kok lukanya parah banget? Cepat telepon 120. Baik. Lukanya sudah dibalut. Perhatikan, jangan sampai kena air. Terima kasih. Kirana. Kami baru saja melihat rekaman CCTV. Bei Sumi ternyata memang sengaja. Tapi kamu tenang saja. Ibu pasti akan membuat mereka memberikan penjelasan kepadamu. Membuat mereka melihat jelas wajah asli Siska. Anak baik. Kedepannya jangan lagi bilang, sudah menikah seperti itu lagi. Bapak dan Ibu. Aku bukan sedang marah-marah. Aku benar-benar sudah menikah. Liontin Jayak ini adalah pusaka keluarga Lin. Untuk kalian menantu perempuan. Sebaiknya kalian ambil kembali. Dan kartu ini juga adalah sedikit uang tabunganku selama bertahun-tahun ini. Anggap saja sebagai balas budi atas pengasuhan kalian selama ini. Kamu, anak ini kok? Masa, kamu benar-benar sudah menikah? Ini karena ketiga anak kami tidak beruntung. Maafkan kami. Halo, Kirana. Aku mendesain sebuah gaun untukmu. Seharusnya sudah sampai di rumahmu. Kamu juga bisa mendesain gaun? Sedikit tahu, aturan keluarga Arjuna, wanitanya sendiri, harus dimanjakan sendiri. Arjuna, terima kasih. Kalau begitu, pulang cepat ya. Aku tunggu. Coba lihat, aku pakai gaun ini. Bagus nggak? Bapak Andi, kenapa sampai memberi hormat seperti ini? Kamu datang untuk mengejekku? Tentu saja tidak. Aku datang untuk berterima kasih padamu. Terima kasih karena tidak mau menikahinya. Terima kasih karena buta akan kelebihannya. Hingga akhirnya aku yang bisa menikahi Kirana. Sekaligus juga terima kasih atas 60 miliar rupiah dari Bapak Andi. Walaupun itu disumbangkan untuk anak-anak di daerah pegunungan. Jadi, semua ini adalah rancanganmu? Chen Gan. Maaf ya, Bapak Andi, tanganku kepleset. Aku juga ingin menggantinya, sesuai harganya. Tapi, pelukis dari lukisan ini bilang, lukisan ini sama sekali tidak berharga. Siska, aku mohon padamu, kembalikan Liontin Giok ini padaku. Boleh tidak? Ini adalah satu-satunya peninggalan orang tuaku untukku. Aku tidak bisa kehilangannya. Baiklah. Amble. Chen Gan. Kirana Putri. Penampilanmu sekarang mirip sekali seperti anjing yang tenggelam dan meringit-ringit. Rupanya ini yang dirasakan Kirana saat itu? Bapak Andi. Bapak Andi. Bukannya kamu pergi ke bazar amal, kan? Kok bisa jadi begini? Semuanya salah. Arjuna Wijaya yang brengsek itu. Aku kan sudah bilang, akhir-akhir ini, endorsemenku sering hilang. Ternyata dia yang jadi dalangnya. Merebut wanita kita. Berani-beraninya menantang kita. Benar-benar tidak tahu diri. Halo. Bapak Andi, sudah ketahuan. Menurut informasi yang dapat dipercaya, dari keluarga Arjuna yang menikah dalam 2 bulan terakhir, hanya ada 1 orang. Siapa? Pemimpin keluarga Arjuna, putra sulung Arjuna Wijaya. Apa? Swami Kirana.
ternyata adalah miliarder Arjuna? Putra sulung keluarga Arjuna. Terus kenapa? Hari ini juga akan kuperlihatkan padanya. Di dunia hiburan, cuma punya uang saja, tidak cukup. Kamu mau ngapain? Bosku itu, kamu masih ingat kan? Dia bukan cuma kaya raya, tapi juga punya koneksi di dunia hitam dan putih. Berani-beraninya merebut wanita kita. Harus dia bayar mahal. Bapak Arjuna, silakan minum teh. Xiao Yu. Bos ada? Sedang melayani tamu penting. Tamu penting? Kamu tidak boleh masuk. Hai, ada APA? Hei, Fajar Setiawan, Kamu masuk buat APA? tidak lihat aku sedang melayani tamu VIP? bos. Aku ingin minta tolong untuk menghajar seseorang. Maaf, tidak bisa bantu. Baru saja perusahaan ini diakuisisi. Tepatnya, aku sekarang sudah bukan bosmu lagi. Diakuisisi? Siapa? Boleh aku. Arjuna Wijaya. Kenapa? Kau mau cari orang buat ganggu aku? Bapak Arjuna, ini cuma Salah paham. anak buahku, cuma ngomong sembarangan, jangan dianggap serius. Cepat, minta maaf sama Bapak Arjuna. Sekarang Bapak Arjuna itu, Bos kita. waktu Bapak Arjuna mulai merintis. Kita kuma bawahan rendahan. Mau ngasih pelajaran ke Bapak Arjuna? Mau mati? Jangan, ajak aku ikut. Bapak Arjuna. Minta maaf nggak usah. Aku ini orangnya. Suka banget kalau ada yang ngelihat aku tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Aku pergi dulu. Silakan lanjutkan. Hati-hati di jalan. Bos. Pergi. Jadi, kumakelyur sekali. Langsung hilang 13 endorsement, proyek baru yang udah dipersiapkan setengah tahun. Langsung diambil orang lain. Iya. Bukannya hari ini ada pertandingan? Aku kena scores. Kedepannya, turnamen dalam negeri. Nggak bisa ikut lagi. Rizky, besok aku pulang ke Indonesia. Aku bawakan hadiah pernikahan untukmu. Nanti kamu ajak juga Kirana untuk datang. Kita kumpul-kumpul. Bukan aku yang menikah, Kirana yang menikah. Dan yang jadi pengantin pria bukan aku. Jangan bercanda. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kirana menulis surat cinta untukmu. Apa? Surat cinta Kirana. Itu untukku? Jadi, orang yang disukai Kirana adalah aku. Yang ingin menikah juga aku. Rizky, apa yang sebenarnya kau lakukan, Kirana? Aku pasti akan membawamu kembali. Kirana, aku sudah menunggumu 5 hari. Akhirnya bisa bertemu denganmu. Apa yang kau lakukan di sini? Kirana, maaf, aku salah. Aku tahu surat cinta itu. Untukku. Aku juga tahu, orang yang paling kau sukai adalah aku. Paling ingin menikah denganku. Benar? Kan? Maaf, aku seharusnya tidak membuatmu menunggu. Begitu lama di kantor catatan sipil. Sekarang aku mau menikah denganmu. Aku mau jadi pilihan cadanganmu. Jangan tinggalkan aku, ya? Tidak. Bukan kamu yang kucintai. Aku juga tidak butuh pilihan cadangan apapun. Kenapa? Karena dia? Apa kamu benar-benar suka pada Arjuna Wijaya? Lalu, masa lalu kita dianggap apa? Bukan Saka, tapi cinta. Aku mencintai Arjuna Wijaya. Di sisa hidupku nanti, hanya dia yang kucintai. Kirana. Maaf. Istriku tidak suka. Diganggu orang-là. Terutama kamu. Arjuna Wijaya. Jangan kira kamu sudah menang. Sifat Kirana, paling aku pahami. Dia orang yang paling menghargai perasaan dan paling mudah IBA. Sekarang dia cuma sedang marah saja. Dia akan sadar bahwa orang yang paling dicintainya tetap aku. Dari mana kepercayaan dirimu itu? Berani taruhan? Kalau kamu kalah, jangan pernah muncul lagi di depan Kirana. Bah, kalau kamu yang kalah, aku mau kamu cerai dengan Kirana, lalu berlutut dan teriak, aku pecundang. Boleh. Tahu apa? Bertaruh nyawa. Rizky, kamu gila. Arjuna, jangan bertaruh dengannya. Kirana, Putri, kamu merampas segalanya dariku. Aku akan mengakhiri hidup kita berdua. Maaf.
Aku cuma mau. Arjuna, sekarang kau tidak sendirian. Kalau kau hilang, aku harus bagaimana? Kirana, mari saja kau. Hetai. Cepat panggil dokter. Arjuna. Kenapa kau begitu bodoh? Kenapa kau mau menyelamatkanku? Karena kau layak untuk diselamatkan. Kirana. Aku mencintaimu. Apa kau mencintaiku? Sinta. Aku sudah lama jatuh cinta padamu. Bangunlah. Jangan tinggalkan aku. Boleh tidak? Arjuna. Rupanya, inilah yang disebut cinta. Ternyata, aku yang kalah. Kak Andi, Kak Fajar, Kak Rizky. Lihat, apa aku cantik pakai gaun ini? Siska, ini gaunku. Siapa yang izinkan kamu memakainya? Aku. Apa kamu tidak tahu? Mengambil tanpa izin itu namanya mencuri. Lepaskan. Aku tidak tahu. Ini barangmu. Aku cuma lihat bagus. Langsung ku coba pakai. Kak Kirana, aku tidak sengaja. Jangan marah. Jangan banyak omong. Lepaskan. Kembalikan padaku. Aku belum pernah pakai gaun secantik ini. Ini persis seperti gaun impianku. Kak Kirana. Lagi pula kamu kan tidak jadi menikah. Bisakah kamu memberikan ini padaku? Sudah kubilang, aku sebentar lagi akan menikah. Ini gaun pernikahanku. Memberikannya padamu? Kamu pantas? Sekarang juga lepaskan. Maaf. Kak Kirana. Maaf. Sudah, cuma gaun biasa. Lagi pula bukan benar-benar mau menikah. Kamu beli ini cuma untuk bohongi kami. Kok malah keterusan? Kirana, kamu cuma mau bikin kami cemburu, kan? Acting seperti ini. Sudah kukatakan sebelumnya, jangan diulangi lagi. Ini kan cuma properti untuk acting. Kalau Siska suka, berikan saja. Berapa harganya? Aku ganti. Aku ulangi sekali lagi. Ini bukan properti. Ini adalah gaun pernikahan yang didesain suamiku khusus untukku. Bagiku, ini sangat berarti. Siska, aku ulangi sekali lagi. Sekarang juga, secepatnya, lepaskan dan kembalikan padaku. Kirana, suamimu harusnya salah satu dari kami bertiga. Kamu tidak boleh memanggil orang lain suami. Bahkan untuk acting pun tidak boleh. Sudahlah, kalian jangan bertengkar. Peling. Sekarang juga aku lepaskan baju ini. Kirana, Siska Kuma, mencoba gaunmu. Perlu sampai ribet seperti ini? Maaf ya, Kak Kirana. Tadi waktu melepasnya, tidak sengaja rusak. Jelas-jelas kamu yang mengguntingnya. Kak Kirana, gaun ini harganya berapa? Aku bisa ganti. Sudah, cuma gaun rusak biasa. Kamu bilang, ini dibuat khusus untukmu, oleh tunanganmu. Baik, ok, sekarang telepon. Berapa harganya? Aku yang bayar. Baik. Suami, Kirana benar-benar sudah menikah. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi untuk sementara. Silakan coba lagi nanti. Hampir saja kupikir Kirana serius. Kenapa? Aktornya tidak bisa dihubungi. Tidak ada yang bisa dihubungi. Gembar-gembor saja, tapi tidak ada hasilnya. Kupikir, kau bisa melakukan sesuatu yang hebat. Sudahlah. Kami akan memberimu 2 miliar rupiah masing-masing. Anggap saja gaun jelek ini kami yang beli. Ayo, Siska, aku ajak kamu beli baju baru. Suki apa? Beli apa? Sia sedang apa? Ada hal mendesak. Tidak apa-apa, aku akan pesan ulang satu lagi, dan menyuruh orang mengantarkannya. Astaga. Ini bagaimana? Siapa yang merusaknya? Nyonya, Ini dirusak oleh Siska Rahayu.
dia tadi. Tidak bisa diterima. Awalnya aku kasihan pada Bei Sumi. Mereka janda dan anak yatim. Jadi kubiarkan tinggal di rumah. Tak disangka, mereka tidak hanya tidak berterima kasih, tapi juga mengganggu Kirana. Kepala pelayan, segera pecat mereka. Baik. Kirana, jangan khawatir, selama kami masih ada, kami tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil lagi. Terima kasih. Pak penjahit, tolonglah, bantu saya perbaiki baju ini. Berapapun biayanya, saya mau. Ini kan Arjuna, yang merancangnya sendiri untukku. Aku harus memperbaikinya. Kain baju ini bagus. Akan kucoba. Baik, terima kasih atas bantuannya. Maaf, struktur kainnya sendiri. Sudah benar-benar rusak karena digunting. Sungguh minta maaf. Maaf. Siska Rahayu, kamu hanya bisa menggunakan kara-kara hina seperti ini untuk membuktikan keberadaanmu. Kirana, kamu sampai segitunya tidak bisa menerima Siska, cuma gaun jelek. Uangnya sudah kami ganti. Apa kamu memang harus memaksanya pergi baru puas? Terserah kamu mau berpikir apa. Hei, sikap apa ini? Sekarang juga minta maaf pada Siska. Dengar tidak? Minta maaf. Mengapa aku harus minta maaf padanya? Dia yang merusak gaunku. Dia yang salah duluan. Jangan banyak bicara. Ayo, pergi minta maaf. Lepaskan aku. Sudah kukatakan, 10 hari lagi, aku akan benar-benar meninggalkan keluarga Lin. Mulai saat itu, tidak akan ada hubungan lagi dengan kalian. Sekarang, silakan kalian segera keluar dari kamarku. Kalian keluar. Kirana, jangan berakting lagi. Tipuan seperti ini sudah sering kami lihat. Terserah. Bapak Andi, Koleksi perhiasan baru grup Lin ini diberi nama Siska. ada makna khusus apa di baliknya? Siska adalah orang yang sangat penting. Dia muncul dalam hidupku, membuatku sangat bahagia. Mazio Allah. Untuk penghargaan naga emas kali ini, aktor terbaik adalah Fajar Setiawan. Mari kita sambut dia untuk naik ke panggung menerima penghargaan. Fajar, luar biasa. Mendapatkan penghargaan ini, sungguh suatu kehormatan besar bagiku. Di sini, aku ingin berterima kasih pada seorang yang spesial. Siska Rahayu, terima kasih. Siska, piala ini, kudapatkan untukmu. Kirana, Putri. Senang nonton TV? Meski sudah meninggalkan keluarga Lin, aku tetap bisa hidup dengan baik. Maaf ya, membuatmu kecewa? Ini dia, ini dia. Nona Kirana, saya asisten Bapak Arjuna, Budi, Bapak Arjuna, menyuruh saya mengantarkan sesuatu untuk Anda. Ini adalah rumah pernikahan yang Bapak Arjuna siapkan untuk Anda. Ini mobil pengantinnya. Bapak Arjuna bilang, Yang Manapan and Saka, boleh dikendarai. Lalu ini adalah perhiasan eksklusif yang dibuat khusus untuk Anda. Ola Bengkel Top di Negara Antares di seluruh dunia. Hanya ada satu set ini. Dan juga ini. Uang mahar 17.760 juta rupiah. Ini. Semua barangnya sudah dilihat, kan? Barang-barang ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Di mata Arjuna Wijaya, kamulah harta yang tak ternilai harganya. Apa yang dimiliki orang lain, istriku juga harus punya. Apa yang tidak dimiliki orang lain, istriku malah harus memilikinya 10, 100 kali lipat lebih banyak. Arjuna, kamu sangat baik padaku. Terima kasih. Letakkan saja. Nona Kirana, kabar baik. Liontin giok yang Anda minta kami cari sebelumnya, sudah ada petunjuknya.